Halo semuanya, hari ini kita akan nge-review sebuah Honda yang keren banget pastinya, yaitu Honda S2000. Sebelumnya terima kasih banyak pengepul mobil Mas Jeki dan Mbak Jessica udah minjemin mobilnya untuk kedua kalinya. Karena pertama kalinya kita nge-review mobil AE86 milik mereka. AE86-nya dibikin menyerupai mobilnya Takumi. Jadi semua partsnya itu sama kayak parts yang dipakai Takumi. Di mobil ini sedikit berbeda aliran modifikasinya, ini lebih banyak parts aftermarket dan yang lebih ke performance dan lebih track use. Dari mulai body kitnya, mesinnya, dan banyak deh parts aftermarket yang dipasang di mobil ini. Kita lihat aja yuk satu persatu. Untuk bodinya, body kitnya ini full pakai spoon type S-tie atau STI yang dari mulai bumper depan, fender belakang, wide body, side skirt, dan lain-lain. Kita mulai dari bumper depannya dulu ya. Ini bumper depannya emang didesain untuk track use banget, aerodinamis banget. Kalau kita lihat di bagian samping kiri kanan ini ada semacam lekukan emang untuk ngarahin angin yang ada dari depan ke samping. Dan lubang sangat minimal banget di sini. Nggak kayak body kit semacam Vertex dan lain-lain yang dipakai buat drifting tuh banyak lubang. Ini nggak, cuma ada satu lubang di sini. Ini kemungkinan bisa buat brake ducts dan lain-lain, dan lubang yang tengah yang besar karena emang harus ada buat sirkulasi angin ke radiator. Dan di samping lubang yang kecil ini ada fog lampnya yang emang udah built-in juga di bumpernya. Jadi bikin kayak kesatuannya itu bagus banget, dan ditutupin semacam mika. Karena emang kalau nggak ada mikanya, aerodinamisnya pasti jadi berkurang. Dan di bawah bumpernya ini ada splitter yang custom oleh NS Custom, karbon yang cukup besar. Dan ini sebenarnya gunanya untuk menambah downforce. Jadi prinsipalnya gini, misalnya ada angin dari depan, pasti dia kalau nggak ke atas, ke samping, ke bawah kan. Nah yang ke bawah dimanfaatkan untuk ngedorong splitter ini, jadi makin kuat lagi downforce-nya. Dan untuk menghindari banyak angin yang masuk lewat kolong, karena bikin turbulence di kolong, jadi downforce-nya berkurang. Ya kurang lebih begitu prinsipal. Satu lagi di sini ada lubang yang mungkin untuk ngeluarin udara-udara yang ada di dalam ya. Jadi nggak menimbulkan drag gitu. Kita lanjut ke kap mesin. Kap mesinnya ini udah karbon, tapi ini simple banget desainnya, nggak ada lubang-lubang. Karena yang istimewa ada di dalam kap mesinnya. Nanti kita bahas ya. Kita lanjut ke fender. Nah, fendernya S2000 ini gede banget. Karena dia dari lampu depan sampai ke sini nih satu piece aja gitu. Di bagian belakang bannya ini lebar banget karena emang ngincer 50-50 weight distribution nih. Jadi ban depannya ini maju banget ke depan. Yang bikin keren banget sih menurut gue, dan ini over fender dari Spoon itu sendiri. Fender ini wide body walaupun nggak terlalu ekstrim perbedaan lebarnya. Ada sedikit tambahan nih di bagian bumper supaya makin aerodinamis mungkin, biar nggak ada udara yang masuk ke dalam fender. Jadi emang ini body kit udah didesain untuk track use banget sih. Dan kita lanjut mungkin ke velgnya ya. Nah ini adalah CE28 ring 17 dibalut dengan ban Advan Neova 235, profil 45. Dan tadinya kalau kalian udah pernah lihat mobil ini pasti ngelihatnya pakai TE37. Itu buat sementara doang TE37-nya, sekarang diganti pakai CE28 karena pengen nyamain di diecast-nya Spoon. Dan dibaliknya ada rem yang emang di-develop khusus di brake kit oleh WP Pro. Di body kit ini ring 17 tuh udah cukup gitu, nggak kelihatan kecil. Kalau di body kit kayak Rocket Bunny atau Vertex itu ring 17 tuh nggak cukup. Emang karena mobilnya juga udah rada kecil sih. Dan kita lihat ke bagian side skirt. Side skirtnya ini sebenarnya masih standarnya ya, karena emang masih gabung sama rocker panel. Cuma mungkin di bagian depan sini emang rada sedikit beda karena nyambung sama fender. Nah, tapi ditambahin custom splitter lagi oleh NS Custom. Ini yang bikin banyak downforce-nya juga sih, karena udara dari atas itu pasti banyak yang lari masuk ke kolong, tapi sebelum masuk ke kolong dia malah ngedorong bagian side skirt ini, splitter ini untuk nambahin downforce-nya. Dan kita masuk ke satu bagian bodi yang menurut gue paling menarik nih, yaitu fender belakang. Nah, fender belakang ini
udah wide body juga, tapi nggak terlalu agresif. Tapi desainnya bagus banget. Dia rada ngebulet, tapi di sini langsung lanjut ke lampu belakang. Emang over fendernya nggak terlalu keluar karena dibuat yang cukup aja untuk track use. Dan aslinya ini ada semacam baut-bautnya gitu, kayak Rocket Bunny. Cuma di mobil ini dipilih untuk dihilangin, diratain supaya lebih kelihatan rapi gitu. Dan velgnya sama kayak velg depan, CE28 ring 17. Dan yang spesial ini velg udah dipesan khusus offsetnya biar bisa pas sama over fendernya. Jadi yang depan sama yang belakang nggak pakai spacer. Kita lanjut ke bumper belakang. Nah, bumper belakangnya ini yang menurut gue juga keren banget desainnya. Ini milik Spoon juga. Yang bikin unik, dia di bagian atas bumpernya ini lancip banget dan kayak naik ke atas gitu. Jadi mungkin ada hitungannya kali ya buat downshift, gue juga nggak tahu nih. Tapi ini bikin keren banget, kotak banget bentuknya, dan ada 2 lubang yang gede banget nih di belakang. Ini untuk ngurangin dragnya sih. Jadi nggak ada angin yang terperangkap di balik bumper, dan itu paling sering. Dan di bawahnya ada diffuser yang karbon juga. Ini bentuknya keren banget deh. Dan ini pasti juga akan menambah downforce-nya. Dan dari bentuknya ini dan bentuknya bumper itu bikin komposisinya pas. Apalagi ada knalpot di tengah-tengahnya. Ini knalpotnya ada 2 di kiri dan di kanan. Jadi knalpotnya ini full custom, tapi akan kita bahas nanti kalau mobilnya udah di atas lift ya. Kita lihat ke bagian atasnya sini, ada wing, GT wing yang lumayan gede. Dan wing yang lumayan gede ini juga custom oleh NS Custom. Dan yang keren adalah apa yang ada di balik wing ini, yaitu hardtopnya. Ini adalah hardtop dari mobil balapnya Spoon. Bener-bener copotan dari mobil balapnya Spoon. Itu dibeli sama Mas Jeki, dipasang di mobil ini. Dan ini emang bentuknya rada unik banget, nggak kayak hardtop S2000 lainnya. Ini sampai belakang jadi kayak 200 SX ya, ininya bagian belakangnya. Cuma ini bikin bagasinya rada sedikit rumit untuk dibuka ya. Gue nggak tahu gimana cara bukanya, daripada salah, dan ini karena hardtopnya langka banget, gue takut untuk nyobain bukanya. Jadi kita langsung aja lihat ke interiornya. Nah, untuk interiornya ini nggak banyak yang dirubah ya, karena emang tipikal pengumpul mobil nggak pengen terlalu banyak perubahan di interior karena bikin mobilnya jadi nggak nyaman. Jadi yang dirubah cuma shift knob-nya doang. Ini keren loh, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan fucking fast. Ini gearboxnya ngomong-ngomong 6 speed, dan ya emang S2000 interiornya kayak gini aja, tapi gue suka banget sama speedometernya. Ini kayak bukan mobil lama gitu, bener-bener digital dan keren banget. Dan gue suka kalau misalnya tape dan lain-lain itu bisa diumpetin kayak gini. Jadi kalau lagi nggak digunakan, semuanya kelihatan rapi. Oh iya, satu lagi, ini karbon. Karena emang nggak ada headlinernya ya. Ini bener-bener langsung ke hardtopnya. Dan emang keren banget, dan katanya cuma ada 2 sih ini di dunia. Satunya ini di mobil ini. Dan ini kurang lebih perspektif dari drivernya. Yang gue suka dari S2000 adalah speedometernya. Ini keren banget sih, digital gini. Coba kita nyalain ya. Gua lah. Ngelihat engine bay-nya mobil-mobilnya, pengepul mobil tuh bisa bikin kita senyum-senyum sendiri ya, karena ini rapi banget, bener-bener kayak nggak ada kabel sama sekali, kayak semuanya pakai Bluetooth wireless, sampai nggak ada jalur rem. Itu yang susah banget disembunyiin, karena di S15 gue masih ada tuh, gue bingung kemanain. Dan ini tim pengepul mobil ini berhasil ngumpetin si jalur remnya. Dan ini adalah mesin F20C, mesin S2000 yang udah di-rebuild dan udah dibalance ulang. Dan rapi banget juga, ini pakai ITB, individual throttle body. Mereknya Gen V Auto, tapi ini dimodifikasi lagi. Intake-nya rada dibikin miring 45 derajat.
supaya lebih terlihat kayaknya. Dan ini karbon intake-nya, ini bisa dibongkar ya, ini bisa dibongkar, dicopot dan langsung kelihatan filter dan ITB-nya. Ini dibikin pipingnya ke depan supaya bisa ada sirkulasi udara yang fresh banget bisa masuk ke dalam mesinnya ya. Radiator ini pakai MNR Honda yang cukup gede ya. Dan selang radiatornya ini pakai AN dan selang braided, bener-bener kelihatan rapi dan emang pilihannya warna hitam jadi terlihat kayak mobil standar tapi braided gitu, jarang banget. Pakai fan 2 biji yang gede banget dan di depannya sini ada panel karbonnya. Gue suka banget bagian headernya ini karena lasannya ini bisa ada jadi searah gini. Ntar gue pengen lihat sih kesatuan keseluruhan knalpotnya sampai belakang kalau kita udah naikin. Dan ini yang menarik juga, jarang banget yang seniat ini sampai ngecat si booster remnya ya. Dan kalau kita lihat tetap ada jalur remnya, tapi langsung masuk lagi ke bawah. Gue nggak tahu nih masuknya kemana. Kelihatan sih, cuma ini bener-bener diumpetin banget. Jadi rapi banget. Booster rem dan jalur rem itu yang paling susah untuk dibikin rapi. Dan di bawah sini ada oil catch tank yang diletakin rada ke bawah dan warna hitam. Udah gitu juga pakai braided yang warna hitam juga masuk ke dalam mesinnya, jadi kelihatannya rapi banget. Overall ini engine bay yang rapi banget. Gue speechless sih, sama kayak pertama kali gue lihat engine bay-nya i86 mengepul mobil. Bener-bener rapi, perfect. Sekarang kita lihat kaki-kakinya dan knalpotnya ya, di atas lift. Di kolongnya S2000 pengepul mobil ini sama kayak i86-nya, rapi banget, bersih banget. Cuma bedanya ini warna kuning ya, jadi nggak terlihat bersih banget kayak di i86. Dan ini undercoat-nya ini rada sedikit wrinkle gitu teksturnya, ini biar lebih awet juga sih. Dan ya jadi kelihatannya nggak sebersih i86. Cuma sebenarnya sama aja. Dan ini kita bisa lihat dari mulai knalpotnya yang rapi banget, lasannya ini kayak bukan custom, bener-bener rapi, dan kayak lekukan-lekukannya juga bener-bener kayak buatan pabrikan, bukan kayak custom. Dan satu hal yang keren di depan ini adalah splitternya. Ini splitternya proper banget karena emang splitter mobil track use itu emang sampai sini nih. Ini bener-bener sampai sini. Jadi ini benar-benar bisa mengurangi turbulence yang ada di bawah sini. Dan busing-busingnya ini juga udah pakai spoon, katanya udah diganti spoon. Untuk arm dan kaki-kakinya masih standar, kecuali coilovernya udah pakai Amuse. Dan kita lihat ke bagian belakang sini, knalpotnya di bagian sini kepisah dua karena emang ada dua knalpot di kiri sama kanan. Kita lihat lagi, ini rapi banget lah rasanya ya. Top banget nih, bukan kayak custom. Dan ini ada diffusernya. Ternyata gede banget ya diffuser kalau dilihat dari bawah sini. Karbon udah bagus banget nih. Build-nya, lekukan-lekukannya top banget deh. Untuk kaki-kaki belakang juga ini masih standar, cuma busing-busingnya aja pada ganti pakai minyak 10. Top. Sekarang kita bawa turun lagi nih mobil, habis itu kita cobain di jalanan. Mobil ini sih nggak di tol ya, tapi di sirkuit atau di jalan-jalan pegunungan gitu, itu baru bisa berasa banget. Tapi ya mohon maaf, nggak ada tuh pegunungan atau sirkuit di daerahnya Garasi Drift. Sebenarnya dulu gue hampir beli loh S2000 waktu gue masih nyari-nyari S15. Itu karena S chassis lumayan susah, dan akhirnya dapat juga sih 200 SX. Tapi kalau misalnya waktu itu jadi beli S2000, nama channelnya udah bukan Garasi Drift lagi mungkin sekarang ya, tapi Garasi Grip.
S2000 ini dalamnya masih standar, jadi masih nyaman banget. Tapi kalau soal mesin, kita coba ya. Responsif banget. Dan enaknya NA tuh ya, jadi bener-bener nggak ada lag. Karena ITB juga mungkin jadi responnya oke banget, tenaga juga enak, bisa sampai 8000 rpm. Kalau SR 8000 rpm udah meledak mesinnya. Dan mobil ini udah pakai standalone link dan udah di-tuning buat daily, tapi buat track pasti udah enak banget. Cuma ada 2 setup di mobil ini, satu itu buat track, satu buat street. Ini lagi setup yang buat track, pakai roofnya ini yang punya spoon mobil balap. Jadi rada sedikit rattling dan suara angin juga rada masuk. Kalau misalnya buat daily, itu pakai hardtop yang lebih didesain untuk daily. Ada deh pokoknya. Gua kemarin, Mas Jeki nanya mau pakai hardtop yang mana? Yang spoon aja deh, karena yang paling langka, gue mikirnya gitu. Handling mobil ini juga enak banget ya. Mungkin karena setirnya juga, rasionya rada sedikit beda dibanding sama mobil-mobil pada umumnya. Dan weight distribution yang hampir 50-50 ini juga bikin mobil ini jadi handlingnya enak banget. Sayangnya kita nggak bisa tes mobil ini di track. Akhirnya keluar juga kata-kata ini, kok gue jadi pengen ya mobil ini. Ya dulu sempat pengen, sekarang pas udah nyobain yang speknya udah gokil ini juga jadi pengen lagi. Untuk gripnya, untuk nyentul, untuk track day kayaknya lebih cocok dibanding S15. Ya, tapi enggak lah. Nabung buat RWB. Overall mobil ini enak banget sih. Terima kasih banyak Mas Jika sama Mbak Jessica udah minjemin kita sekali lagi mobilnya yang bener-bener well built banget sama pengepul mobil tim. Bisa bikin S2000 serapih ini, seenak ini. Dan gue tadi bawa di jalan tuh, jujur jadi pengen punya. Cuma ntar dulu sih, nabung dulu buat RWB. Ya udah, menurut gue itu cukup. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.